Beredar sebuah video yang mana ada seorang ustadz kiai ya marah kepada oknum yang mana nama Habib disebut hanya untuk kekasih Allah itu Nabi Muhammad SAW. Ini benar-benar sih peringatan untuk kepada oknum-oknum ya yang mengaku ya. Dan nanti juga kita akan melihat dari Habib Hanif ya. Habib Hanif ingatkan hal ini dan sampai ya tegas banget ya perihal hal ini. Oke lah bapak ibu, mohon disimak sampai akhir biar gak gagal paham. Kita ke videonya. Habib hanya ucapan yang Allah sematkan secara khusus terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak terhadap siapapun. Tidak terhadap siapapun. Habib ada sebuah gelar yang Allah sematkan kepada kekasihnya yang paling terkasih karena memiliki hubungan yang sangat indah, hubungan yang sangat romantis. Sejak kapan kalimat Habib bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad? Sejak kapan? Orang-orang tidak beradab, tidak berajal tentang ilmu. Ali bin Hasan Atos, kamu kalau dakwah tuh hati-hati, jangan sampai hawa nafsu kamu ngebisikin kamu seperti itu. Udah capek-capek dia kagak tahu diri, udah capek-capek dia kagak mau dengar, udah capek-capek malah dibalasnya begini, air susu dibalas dengan air tuba. Kamu kalau dalam dakwah cengeng, baper, tahu baper? Apa arti baper? Bawa perasaan, sensitif, baru nggak dihargain dikit aja udah males dah, udah neraka aja dan neraka gitu. Aku mau udah bodo amat seperti itu. Kalau kamu baper, sedangkan manusia tabiatnya memang begitu, ingkar kufur dalam kebaikan. Kalau kamu baper nggak bakal sukses dakwah kamu. Nah, jadi saya ingatkan nih, apalagi buat asatid, apalagi buat pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus majelis. Ya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sikap yang baik harus kita tunjukkan ketika ada orang yang ngajak baik kepada kita, ya terima kasih banyak. Walaupun kelihatannya bagi kita nggak enak, tapi kalau ada orang ngajak baik, sikap yang harus kita lakukan ya terima kasih, bersyukur, karena ini buat kebaikan dunia akhirat kita. Tapi ketika kita dalam posisi ngajak, jangan cengeng, jangan baperan. Kalaupun Imad maksa datang, mungkin kami juga akan melakukan protes yang lebih keras supaya tidak terjadi kegaduhan atau perpecahan di antara kami. Intinya kita kawal terus saja, ya kita kawal terus. Dari seluruh jumlah para nabi dan rasul kalau ditambah sekitar 124.313 atau 124.315, tidak pernah sekalipun Allah menyatakan kepada semua nabi dan rasulnya dengan kalimat Habib. Habib hanya ucapan yang Allah sematkan secara khusus terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak terhadap siapapun. Tidak terhadap siapapun. Habib ada sebuah gelar yang Allah sematkan kepada kekasihnya yang paling terkasih karena memiliki hubungan yang sangat indah, hubungan yang sangat romantis. Sejak kapan kalimat Habib bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad? Sejak kapan? Orang-orang tidak beradab, tidak berajal tentang ilmu. Saya ingin memberitahukan secara jujur dan transparan, walaupun semua mungkin sudah tahu, dulur-dulurku sedoyo saat ini, sudah sejak 2 tahun kemarin sampai saat ini, warga Nahdlatul Ulama sedang tidak baik-baik saja.
Para kiai Nahdlatul Ulama pun sedang tidak baik-baik saja. Bahkan para penegak hukum pun bingung. Walaupun mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, karena mereka terikat dengan kalimat siap dan laksanakan. Kita paham. Bagaimana kita bisa membenarkan sebuah ungkapan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci? Bagaimana kita bisa mencintai orang-orang yang telah memasukkan sejarah NKRI, memasukkan sejarah Nahdlatul Ulama? Bagaimana kita bisa mencintai orang-orang sekarang yang menghina kiai-kiai NU? Padahal selama ini kitalah yang memberi panggung kepada mereka. Benar? Apakah mereka pernah berterima kasih pada kita? Tidak pernah sekalipun. Siapa yang mengenalkan kepada mereka? Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Yang mengajarkan alif-alifan siapa? Yang mengajarkan bab wudu, bab sholat. Semua guru-guru ngaji kita, Bu, Pak. Apakah mereka pernah sekarang mencetak dan mengasah ulama di Nusantara? Tidak satu pun. Saya penulis buku, Pak, Bu. Mohon maaf, Korok Romo Kiai. 2014 sampai sekarang karya tulis saya sudah 86 karya. Saya berbicara dengan data, dengan fakta, sama dengan bapak polisi. Untuk membuktikan sebuah kebenaran dibutuhkan data yang valid dan fakta yang nyata. Ketika bicara bukti ada 6 unsurnya dan alat buktinya harus ada 5, dan ini yang kita sajikan kepada masyarakat. Ini adalah hari santri. Tugas santri mah di pesantren loba ngaji atuh. Benar nggak? Ngaji. Pada subuh ngaji, duha ngaji, pada lohor ngaji, pada asar maghrib bisa ngaji bahe terus santri. Dihadapkan kita tiap hari untuk mengkaji berbagai data dan informasi yang terdapat dalam kitab-kitab yang diajarkan oleh guru-guru kita semua. Dan ketika sekarang polemik ini datang, tiba-tiba sebagian romo-romo kiai kita hanya mengandalkan husnudon, innalillahi. Bagaimana praduga dan prasangka bisa diukur menjadi sebuah kebenaran? Bagaimana praduga dan prasangka bisa dikeluarkan dari dalam hati? Kemudian alat timbangnya apa? Ada tidak? Tidak ada. Dan tetap mereka mencintai perkara yang salah. Saya harap bila dulur-dulur ingin menjadi muhibin, jangan menjadi muhibin sekarang yang garis keras. Jadilah muhibin yang garis waras. Ini bangsa Indonesia, bangsa kita. Kalau bukan yang meruat dan merawat oleh kita, lalu oleh siapa lagi? Jawab. Sekarang orang ingin mendengar suara-suara kebenaran itu sekarang banyak ragu, banyak takut. Saya berbicara tentang fakta. Betapa banyak kiai-kiai dan ulama-ulama kita dicaci maki, dihina secara belak-belakan oleh mereka. Lalu ketika sekarang saya dengan saudara saya Kiai Imad dan yang lain-lain berbicara belak-belakan juga untuk membela kiai-kiai NU. Loh, apa yang salah, Kiai? Apa yang salah sebetulnya? Izinkan saya berbicara berdasarkan fakta.
Hukumnya fardu kifayah, harus ada yang berbicara. Ibu dan bapak siapapun ingin mencintai sesuatu, siapapun monggo. Kita punya dalil masing-masing, kita punya hujah masing-masing. Saya sudah tidak peduli dengan suara-suara miring. Yang saya perjuangkan adalah Islam madhab Wali Songo. Yang saya pertahankan, yang saya rawat adalah kemuliaan leluhur para kiai dan Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara saya di Mataram, Alap Mataram memiliki 3.000 daftar yang terindikasi makam-makam palsu. 260 sudah dibongkar dan tidak ada satupun mayat di dalamnya. Dan masih juga kita belum percaya. Ini fakta, apalagi yang mau kita ingkari? Yang suka jarah ke kuburan sekarang, ke para kiai, ke para ulama, para habaib, para wali. Siapa lagi kalau bukan sekarang orang-orang NU? Betul Bu, Pak? Puluhan tahun masih banyak orang sekarang yang diarahkan berziarah ke makam kosong, dan kita masih saja. Jane ya Imaduddin itu ingin menjaga marwah Rasulullah, tidak membenci siapa-siapa. Siapapun yang ngaku jadi dzurriyyah Nabi harus terbukti secara ilmiah. Ngono lho karepe. Sakjane ya Imaduddin itu ingin menjaga marwah Rasulullah, tidak membenci siapa-siapa. Siapapun yang ngaku jadi dzurriyyah Nabi harus terbukti secara ilmiah. Ngono lho karepe. Sakjane ya Imaduddin itu ingin menjaga marwah Rasulullah, tidak membenci siapa-siapa. Siapapun yang ngaku jadi dzurriyyah Nabi harus terbukti secara ilmiah. Ngono lho karepe. Kalau dakwah tuh hati-hati, jangan sampai hawa nafsu kamu ngebisikin kamu seperti itu. Udah capek-capek dia kagak tahu diri, udah capek-capek dia kagak mau dengar, udah capek-capek malah dibalasnya begini, air susu dibalas dengan air tuba. Kamu kalau dalam dakwah cengeng, baper, tahu baper? Apa arti baper? Bawa perasaan, sensitif, baru nggak dihargain dikit aja udah males dah. Udah neraka aja, neraka. Aku mau udah bodo amat seperti itu. Kalau kamu baper, sedangkan manusia tabiatnya memang begitu, ingkar kufur dalam kebaikan. Kalau kamu baper nggak bakal sukses dakwah kamu. Nah, jadi saya ingatkan nih, apalagi buat asatid, apalagi buat pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus majelis. Ya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sikap yang baik harus kita tunjukkan ketika ada orang yang ngajak baik kepada kita, ya terima kasih banyak. Walaupun kelihatannya bagi kita nggak enak, tapi kalau ada orang ngajak baik, sikap yang harus kita lakukan ya terima kasih, bersyukur. Karena ini buat kebaikan dunia akhirat kita. Tapi ketika kita dalam posisi ngajak, jangan cengeng, jangan baperan, jangan dikit-dikit ngedon, jangan dikit-dikit putus asa. Terus sampaikan saudara, yang penting kita dapat ridhonya Allah Subhanahu. Alhamdulillah, syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke Bapak Ibu, itu dia video yang telah disampaikan ya. Yang pertama ada dari Habib Hanif Al-Atos, yang mana beliau menyatakan bahwa berdakwahlah dengan ikhlas ya, jangan cengeng, jangan apa-apa ngeluh gitu ya. Kalau ada dicaci atau di teror ya, lawan itu semua, hadapi, jangan cengeng seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh kayak gitu ya. Itu namanya bukan pejuang, katanya Habib Hanif. Dan tadi juga ada kiai ya menyatakan ya gelar Habib itu hanya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak tahu sih siapa yang ini Habib ya, katanya ya kurang pantas ya gelar Habib hanya untuk Nabi Muhammad SAW menurut kiai ini. Nah, jadi ya intinya kita mah ambil yang baiknya, buang yang buruknya setiap apapun itu dari video ini ya Bapak Ibu. Oke, kita doakan aja semoga kiai tadi sehat selalu, Allah panjang umurnya, Allah panjangkan umurnya, amin. Dan Habib Hanif juga sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan bapak-bapak ibu juga sehat selalu, amin ya Allah amin. Oke, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.